Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Jeritan Tengah Malam dari Rumah Kos Tua. Tapi sebelum kita masuk ke cerita seram ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video horor menyeramkan selanjutnya. Bayangkan, kamu tinggal sendirian di sebuah kamar kos tua, malam sudah larut, jam menunjukkan pukul 12 tepat. Tiba-tiba, dari lorong panjang dan gelap, terdengar suara jeritan melengking, begitu jelas, begitu nyata. Dan dari sela pintu kamarmu, terlihat bayangan sosok perempuan. Berdiri diam, dengan rambut panjang menutupi wajah, seakan menunggumu membuka pintu. Apa yang akan kamu lakukan? Menutup telinga dan berpura-pura tidur? Atau memberanikan diri membuka pintu dan melihat siapa yang sebenarnya menjerit? Inilah kisah nyata tentang jeritan tengah malam dari sebuah rumah kos tua, tempat di mana tak semua penghuninya adalah manusia. Di sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah kos tua yang sudah lama dikenal angker. Bangunannya lusuh, kat temboknya mengelupas, dan kayu-kayu penopang sudah rapuh dimakan usia. Meski begitu, banyak orang tetap memilih tinggal di sana karena harga sewanya yang murah. Tapi setiap malam, tepat di tengah malam, terdengar suara jeritan yang bukan berasal dari manusia yang hidup. Adalah Rina, seorang mahasiswi perantau yang baru saja mendapat kamar di rumah kos itu. Ia memilih kamar nomor 5, kamar yang letaknya paling pojok dekat tangga kayu. Sejak hari pertama, Rina merasa ada hawa aneh. Lantainya dingin meski udara siang panas terik. Bau apek bercampur ame sering muncul tanpa sebab. Tetangga kos, seorang pemuda bernama Ardi, sempat memperingatkan Rina, kalau tengah malam dengar suara orang teriak dari lorong, jangan pernah keluar kamar, tutup telingamu. Pura-pura tidur, Rina hanya tersenyum, menganggap itu lelucon untuk menakut-nakuti anak baru. Tapi malam itu, ia langsung tahu bahwa itu bukan lelucon. Jam dinding menunjukkan pukul 12 tepat. Awalnya hening, hanya suara angin menyusup dari sela jendela. Lalu terdengar suara langkah pelan menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu tua. Tok tok tok. Rina membuka mata, ia menahan napas. Kemudian terdengar suara jeritan melengking panjang, menembus keheningan malam. Jeritan itu terdengar dari lorong depan kamarnya. Rina gemetar, ia ingin membuka pintu, tapi teringat pesan Arde. Ia pun menahan diri, menutup telinga dengan bantal. Namun, dari sela pintu, ia melihat bayangan sosok perempuan berdiri di depan kamarnya. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya lusuh berlumuran noda gelap, dan sosok itu berbisik lirih. Kenapa kamu buka pintu? Aku di sini. Keesokan paginya, Rina menemui Ardi dengan wajah serius. Ardi bercerita dulu. Kamar nomor 5 yang kini ditempati Rina adalah kamar seorang mahasiswi bernama Ratna. Ratna ditemukan meninggal mengenaskan. Tangannya penuh luka, wajahnya lebam, dan suaranya terakhir kali terdengar adalah jeritan minta tolong di tengah malam. Sejak saat itu, setiap pukul 12 malam, jeritan Ratna selalu terdengar. Dia masih gentayangan, Rin, kata Ardi lirih. Dia belum tenang, dan dia benci kalau ada yang menempati kamarnya. Rina terdiam, tubuhnya bergetar, tapi ia tak bisa pindah kos. Karena keterbatasan biaya, ia terpaksa bertahan. Beberapa hari kemudian, gangguan semakin parah. Setiap tengah malam, jeritan itu semakin dekat, semakin keras. Terkadang terdengar ketukan di pintu kamarnya, 3 kali tok tok tok. Pernah suatu malam, Rina memberanikan diri mengintip lewat lubang pintu, dan di sanalah ia melihat wajah pucat seorang wanita dengan mata melotot, bibir sobek, dan darah menetes dari mulutnya. Sosok itu menempelkan wajahnya ke lubang pintu, seolah sedang menatap balik ke arah Rina. Rina langsung menutup lubang pintu, menangis ketakutan. Malam lain, ia terbangun karena merasa ada seseorang duduk di tepi ranjang. Saat ia menoleh, terlihat rambut panjang menutupi wajah,
Dan dari sela rambut itu keluar suara bisikan serak. "Kenapa kamu di kamarku? Keluar. Keluar dari sini." Suatu malam, Rina sudah tak tahan lagi. Ia memutuskan keluar kamar saat jeritan itu terdengar. Tepat pukul 12, ia membuka pintu. Lorong gelap gulita, bau busuk menyengat. Jeritan panjang menggema lagi. Kali ini, terdengar sangat dekat, dan di ujung lorong berdiri sosok Ratnamu. Wajahnya rusak, lehernya bengkok, matanya merah menyala. Ia menjerit sambil berlari ke arah Rina. Rina berteriak kencang, mencoba menutup pintu. Tapi terlambat, sosok itu sudah masuk ke dalam kamarnya. Ardi yang mendengar teriakan mencoba menghampiri. Tapi begitu sampai, kamar nomor 5 terkunci rapat. Ia terus mengetuk pintu. Tapi dari dalam hanya terdengar jeritan Rina yang semakin lama semakin lirih lalu. "Hanin, pagi harinya, kamar nomor 5 kosong, tak ada Rina, tak ada barang-barangnya, hanya bau anyir darah yang tersisa." Sejak hari itu, kamar nomor 5 tak pernah lagi dibuka. Penghuni kos lain mengaku masih sering mendengar jeritan tengah malam. Dua suara sekaligus, jeritan Ratna dan jeritan Rina. Rumah kos tua itu masih berdiri hingga kini. Setiap tengah malam, selalu ada suara jeritan panjang dari lorong kamar nomor 5 konon. Siapapun yang berani membuka pintu kamar itu saat jeritan terdengar, takkan pernah keluar lagi, dan hanya meninggalkan satu pertanyaan. "Kalau malam ini, kamu lewat di depan kamar nomor 5, beranikah kamu mengetuk pintunya?"